Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita untuk pelajaran fisika. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu mengenai di kelas 11 ya. Kelas 11 kita ini masuk pembahasan lanjutan ya, lanjutan. Kemarin kita sudah sampai kepada teori kinetik gas ya, kalau tidak salah ya. Teori kinetik gas. Baik, nah insyaallah hari ini kita akan masuk pembahasan yang berikutnya ya, yaitu ke persamaan gas ideal ya, persamaan gas ideal. Nah, kemarin teori kinetik gas yang kemarin kita sudah membahas, yaitu ada di sana tentang hukum Boyle ya, hukum Boyle, kemudian Gay-Lussac ya, dan Charles. Nah, Gay-Lussac dan Charles. Kemudian juga kemarin kita sudah membahas tentang hukum gas umum ya, hukum gas umum. Di mana rumusnya adalah PV per T ya. P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Alhamdulillah, rumusnya sudah kita sampaikan kemarin ya. Nah, insyaallah hari ini kita akan masuk pembahasan, yaitu mengenai hukum gas ideal. Nah, sebelumnya Ustaz ingin mengingatkan kembali ya, apa itu gas ideal ya? Apa itu gas ideal? Nah, sini sedikit untuk mengingatkan yang kemarin ya, agar bisa mudah untuk memahami. Baik, nah ya, nah suatu gas itu dia sangat terikat, kemarin ya sudah sampaikan, sangat terikat dengan 3 variabel. Yang pertama ada tekanan. Nah, tekanan simbolnya P ya, pressure. Nah, kemudian yang berikutnya ada volume. V ya, volume. Kemudian yang berikutnya ada suhu. Atau T ya, temperatur. Nah, ketiga hal ini ya selalu berubah-ubah ya dalam suatu gas. Nah, ini selalu berubah. Apabila tekanannya berubah ya, volumenya berubah, suhunya berubah ya. Nah, ini selalu berubah ya. Pasti ada salah satu dari variabel ini yang mengalami perubahan. Kemarin kita berikan contoh, misalnya dalam suatu balon ya, satu balon ya, apabila dia didiamkan saja, tidak diberi perlakuan sesuatu ya, didiamkan saja ya. Nah, maka apabila kita diamkan, dia akan mengalami perubahan volume ya. Mungkin dia menyusut ya, mungkin dia memuai. Nah, padahal dia tidak diberi perlakuan khusus, hanya diletakkan saja. Nah, ya. Kemudian juga suhu ya, bisa jadi suhunya berubah ya. Kita biarkan, kemudian kondisinya malam misalnya ya, suhu udara di dalamnya, gas dalamnya itu bisa turun suhunya ya. Kalau kita letakkan di tempat terbuka, panas matahari, mungkin suhunya naik ya. Itu selalu naik dan turun ya, selalu berubah tekanan, volume dan suhu. Nah, jadi gas ideal kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya ya, suatu kondisi ya di mana ya kita membuat suatu kondisi gas yang paling ideal. Yang bagaimana itu yang ideal? Kita umpamakan ya, tekanannya konstan ya. Nah,
kemudian volumenya konstan atau tetap ya. Nah, suhunya konstan juga tetap. Nah, tapi pada kenyataannya ini sulit untuk terjadi ya, sulit untuk terjadi. Maka dari itu di sini kita membahas apabila ya. Nah, di sini kan teori ya, teori. Jadi teori itu perkiraan. Nah, ya. Nah, apabila dia dibuat konstan, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, seperti itu ya. Baik, kemarin sudah kita tuliskan bahwasannya rumusannya untuk gas ideal yaitu P V ya N kali R dikali T. Nah, ini dia rumus gas ideal. Nah, insya Allah kita akan membahas rumus ini pada hari ini ya, akan membahas rumus ini. Nah, saya coba hapus ya. Nah, sekarang ya kita tuliskan judulnya ya, kalau di buku ya, persamaan keadaan gas ideal itu ya, persamaan keadaan gas ideal. B, persamaan ya keadaan gas ideal. Ya, persamaan keadaan gas ideal. Nah, di sini ya ada beberapa rumus yang harus kita ingat. Yang pertama adalah rumus gas ideal itu sendiri ya. Rumusnya adalah P kali P sama dengan R T. Nah, ini yang harus diingat. Ya. Nah, di mana atau keterangan ya, keterangan, tuliskan keterangannya ya, P-nya itu adalah tekanan, P tekanan, satuannya biasanya ATM ya, atmosfer. Nah, 1 atmosfer seperti itu ya. Kemudian V ini volume ya, V volume, satuannya meter kubik ya, bukan liter, bukan mililiter, tapi meter kubik. Nah, kemudian N ini jumlah ya, jumlah gas atau jumlah partikel ya, jumlah partikel gas, partikel gas. Satuannya mol ya, kalau tidak salah ya, mol. Ya, mol ya. Nah, mol. Ini termasuk dari besaran pokok. Iya, besaran pokok ya. Satuan partikel ya mol ya. Tapi kemudian PVN R. Ya, R tetapan gas ideal ya. Tetapan gas ideal. Gas ideal. Artinya apa? Artinya kita masukkan nilai ini ya, nilai yang sudah sudah melalui perhitungan, melalui pengujian ya. Kita masukkan ini supaya dia menjadi keadaan yang ideal. Nah, tuh. Ya. Nah, jadi harus ada dua ini pembedanya, N sama R ya. Jumlah partikel dengan R tetapan gas. Berapa? 8,314 ya, 8,314. Satuannya joule per mol Kelvin ya, joule per mol ya, Kelvin. Ya, Kelvinnya di bawah juga ya. Joule per mol Kelvin. Nah. Kemudian satu lagi T. T itu temperatur atau suhu. Ya, temperatur atau suhu. Nah, di sini suhunya dalam satuan Kelvin. Jadi kalau kita jumpai dalam derajat Celcius, kita harus ganti dia menjadi Kelvin ya. Konversinya gimana? Ya, konversinya sepertinya kemarin sudah ya. Kemarin sudah.
kita tambah 273 kalau mau ubah ke Kelvin. Nah, kalau Kelvin ke Celsius misalnya ya baru dikurang 273. Nah, jadi kalau misalnya kita dapati 100 derajat Celcius, 100 tambah 273, berarti nanti kita masukkan suhunya berarti 373 Kelvin. Nah, harus kita konversi dulu. Baik, paham ya? Ya, itu dia untuk keterangannya. Nah, ini yang perlu untuk diingat. Nah, kemudian nanti ada rumus tambahan ya. Ada rumus tambahan untuk menghitung massa ya, untuk menghitung massa. Atau ini aja kita rincikan ya, N di mana ya, kita lanjutkan aja ya, di mana N sama dengan massa per molaritas ya, molaritas. Ini pelajaran kimia ya. Di pelajaran kimia ada ya. Nah, jumlah partikel sama dengan massa partikel per molaritas partikel. Ya, atau molaritas itu artinya berat molekul ya, berat molekul atau massa per mol ya, massa per satu partikel ya. Nah, ini kita buat lagi keterangannya ya, kita buat lagi keterangannya ya, keterangan ya. N-nya sudah ya, N-nya sudah seperti di atas. M-nya massa. Ya. M-nya massa molekul. Nah, ini beda. Massa molekul dengan massa beda. Massa molekul. Ya. Nah, ini satuannya kilogram ya. Ini satuannya kilogram per mol. Kilogram per mol. Nah, ini beda antara massa dengan massa molekul. Kalau massa ya, kita gambarkan di sini. Misalkan ini ada suatu benda, kotak misalnya ya, kotak dari kayu misalnya ya. Nah, kotak dari kayu ya. Nah, misalnya ini kotak dari kayu. Ya, nah, kotak dari kayu. Nah, sudah. Nah, umpamanya ini kotak dari kayu ya. Atau kotak dari gabus saja, dari gabus ya. Nah, jadi kalau kita timbang ya, kita timbang misalnya kita letakkan di atas suatu timbangan ya. Kita timbang. Maka yang tertulis di sini ini adalah massa ya, adalah M atau massa ini. Ya, ini keseluruhan, berat keseluruhan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ini kan gabus ada bulatan-bulatan kecil. Nah, kalau satu bulatan ini kita ambil ya, misalnya ada bulatan kecil ya. Nah, kalau satu bulatan ini kita ambil, kemudian kita timbang ya. Kita timbang. Nah, itulah yang disebut dengan molaritas ya. Molaritas kekentalan ya. Molaritas bukan molaritas ya. Massa molekul, massa molekul. Ya, massa molekul. Ya, sehingga nanti ya massa ini mana ya? Terus kelihatan ya. Nah, massa ini dari rumus ini ya bisa kita tulis massa sama dengan M dikali N kecil. Nah, ya, kelihatan ya.
Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita kali ya, misalnya ini beratnya ya, satu bulatan kecil ya, misalnya beratnya adalah 1 gram misalnya ya, misalnya 1 gram ya, misalnya 1 gram. Tinggal kita kali berapa banyak partikelnya ya, kita kali berapa bulatan. Misalnya ada 1000 bulatan yang menyusun gabus ini ya, maka kita kali 1 dikali 1000, berarti sama dengan 1000 gram. Maka masanya sama dengan 1 kilogram. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, beda massa dengan massa molekul. Ya, beda massa dengan massa molekul. Fun ya. Sini ya. N jumlah partikel ya, jumlah partikel. Satuannya mol. M kecil massa. Satuannya kilogram. M besar massa molekul. Massa molekul. Ya, massa molekul. Satuannya kilogram per mol. Ya, kilogram per mol ya. Ini kilogram per mol. Nah, ini dia untuk rumus-rumus yang berlaku di pelajaran ini ya. Nah, rumus yang berlaku pada pelajaran ini. Ya, ada 2 rumus ya, sudah ada 2 rumus. Ada 2 rumus. Nah, nanti setelah ini kita akan coba untuk membahas soal ya, kita coba bagaimana caranya untuk menghitung ya. Sebetulnya tinggal digunakan aja rumusnya, tapi nggak apa-apa, kita coba untuk menghitung ya, untuk menghitung. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya. Nah, ini ada halaman 144 ya, contoh 5.2 ya. 5.2 di sana membandingkan 2 keadaan. Nah, ini sebetulnya udah lebih tinggi ya. Membandingkan 2 keadaan. Hapus. Nah, oke. Sebuah tangki mula-mula ya, P1 ya, 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang ditanya N1, yang ditanya juga ada N2 ya. Baik. Nah, mungkin ini nanti jadi nanti ini mungkin jadi soal aja ya, soal seperti yang halaman 145 atau 145 aja yang kita kerjakan, karena 144 sudah terjawab di sana dan ini soalnya lebih tinggi ya. Nah, kalau dasarnya kita mungkin hanya menjawab ya menggunakan PVNRT itu saja. Nah, ya. Baik. Nah, sekarang kita coba untuk jawab uji kompetensi 5.1 ya. Sebuah bejana tertutup berisi 1 liter gas helium. Kita coba untuk jawab ya. 1 liter gas helium. Kita langsung buat diketahui ya. 1 liter gas helium, suhu 27 derajat Celcius. Oke. Kita coba kerjakan soal. Contoh soal ya, contoh.
diketahui ya, diketahui volume ya 1 liter. Volume 1 liter. Oke. Ya, kemudian ada suhu 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius. Kemudian tekanan 2 atm, ya, tekanan 2 atm. Atm itu atmosfer, ya, 2 atmosfer. Kemudian sistem digunakan kemudian dipanaskan sehingga tekanan dan volumenya menjadi 2 kali lipat. Ya, berarti ini kita tandain, ya, sehingga tekanan dan volume ya menjadi 2 kali lipat. Artinya dia dipanaskan, dinaikkan suhunya sehingga dia menjadi 2 kali lipat. Ya. Baik. Ini V1, T1, P1, ya. Kemudian berarti ada V2, ada T2, ada P2. Oke. V2 ya, tadi katanya apabila suhu dinaikkan maka volume menjadi 2 kali lipat. Berarti V2 2 kali lipat dari ini. Berarti 2 kali 1 berapa? 2 liter ya, 2 liter. Kemudian apabila dipanaskan tapi tidak diketahui berapa suhunya, ya, suhu pemanasannya tidak diketahui. P2 2 kali lipat juga, berarti 2 dikali 2 berarti 4 atmosfer, ya. Nah, jadi 2 kali lipat. Sudah? Berapakah suhu akhirnya, ya? Nah, berapakah massa helium di dalam bejana? Nah, itu yang ditanya. Ini ditanya ya. Nah, jawab ditanya yang A berapa T2-nya? Yang B ya berapa massa helium ya di dalam bejana? Massa helium di dalam bejana, ya. Nah, massa helium M ya di dalam bejana jika M besar diketahui 4 gram per mol, 4 gram ya, 4 gram per mol. Nah, sudah. Nah, sekarang ya kita mau mengerjakan ya sesuai dengan apa yang ada dicontohkan di buku, ya. Nah, kita coba jawab. Nah, jadi tadinya kita mau buat contohnya seperti ini saja, PV sama dengan nRT, ya. Nah, tapi nggak apa-apa, untuk mempersingkat waktu juga langsung aja kita buat, ya, kita buat persamaan. Nah, kalau ini PV nRT-nya cuma 1, ini kita buat jadi 2, P1V1 per N1 R kali T1 sama dengan P2V2 per N2 R T2. Oke, bisa ya. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita mau coba hitung. Ya, kita mau coba hitung. Kita masukkan rumus tadi, ya. Masukkan rumus yang tadi. P1 dikali V1 per N dikali R, ya N1 ya, dikali T1 sama dengan V2 dikali V2 per N2 R T2. Oke, kita lihat ya, R sama R ada coret ya. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal ini P1 V1 ya, ini sudah dicoret, tak apa saja. Tinggal ini P2 V2 N2 T2. Sudah. Nah, ya. Di sini ya P1 kita mulai masukkan nilainya ya. Ini untuk rumusnya ya. Sekarang kita mulai masukkan nilainya. Sini aja. Ya, P1 2 atm, masukkan 2 atmosfer kali
V1 1 liter. Liter ubah ke meter pangkat 3. Nah, ya, liter itu sama dengan desimeter kubik ya, desimeter pangkat 3. Berarti kalau mau ubah ke meter dibagi 1000 ya, berarti dikali 10 pangkat minus 3 ya, meter pangkat 3. Oke. Per N1 tidak diketahui ya, tulis N1. T1 27 Celcius. Nah, berarti berapa ini? Tambah 273 ya. Tambah 273 jadi 300 Kelvin. 300 Kelvin. Sudah? Nah, sama dengan ya. Nah, sama dengan P2. P2 4 ATM dikali V2 2 liter, berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik ya, per ya, N2 ya, N2 berapa? Nggak ada ya. Nah, nggak ada N2 ya, tidak ada N2. Kemudian T-nya ya, T-nya katanya hanya dipanaskan ya, dipanaskan. Nah, berarti di sini ya T2. Nah, sekarang kita tinggal kerjakan ya. Tinggal kita kerjakan. Kali silang ya, kali silang. Berarti hasilnya 2 dikali 10 pangkat minus 3 ya, ATM meter kubik ya, dikali ya, dikali, nah, dikali N2 T2 per ya, ini turun sini, berarti dikali 4 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 3 ya, turun ke sini, dikali 300 Kelvin. Satuannya ATM meter kubik ya, dikali N1. Sudah? Nah. Baik. Ini sebetulnya bisa di sini ya, kanan kiri ya. Nah. Ini kita buat kanan kiri ini karena nggak muat ya. Ya nggak apa-apa. Ini lanjut ke bawahnya ya. Nah, kita ke sini aja biar enak. Ya, 2 dikali 10 ya. Nah, ini kalau seperti ini bisa dicoret ya. Tinggal ini coret ya, tinggal 4 ya. Berarti N2 T2 sama dengan 4 kali 300 1200 ya Kelvin. Sudah? ATM M3 coret ya, dikali N1. Sudah? Maka T2 sama dengan ya 1200 Kelvin, N1 per N2. Nah, dia jawabannya ya, 1200 Kelvin dikali N1 per N2. Tinggal nanti ya kita lihat ya apakah dia bejana tertutup ataukah tidak ya. Kalau dia tertutup kemungkinan partikelnya tetap ya, partikelnya tetap. Jadi kalau misalkan ini satu tinggal kita coret, hasilnya adalah 1200 Kelvin ya. Nah, itu dia untuk jawabannya. Berarti tadinya 300 Kelvin dipanaskan menjadi 1200 Kelvin. Nah, itu dia. Maka di sini T2 berapa? T2-nya berarti 1200 Kelvin ya. Nah, 1200 Kelvin apabila ini dianggap tidak ada. Ya, apabila dianggap tidak ada. Nah, sekarang kita mau hitung M-nya ya. Kita mau hitung M-nya ya. Nah, oke. Kita mau hitung M-nya.
Ya. Baik. Nah, ya sebetulnya ini ada cara tersendiri ya. Nah, ini ada caranya tersendiri. Waktu kita tinggal udah lewat ya. Oke, nggak apa-apa. Kita hitung dulu N1 ya dari sini. Kita hitung N1 dari sini ya. Untuk yang B ya, P, V, N, R, T. Nah, kita hitung satu-satu ya. P, V, N, R, T. Sudah? Nah, N-nya ini N1 ya. Oke, ini diketahui semua. Tinggal kita hitung N1 sama dengan ya P1 dikali V1 per R1 dikali T1. P1-nya berapa? 2 ya, 2 ATM. Sudah? 2 ATM. Kemudian ya 2 ATM. Kemudian V-nya berapa? V-nya 1 ya, 1 meter pangkat 3. 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3 per ya, R-nya ya 8 dikali 3,14 ya, joule per ya kilogram ya. Nah, kilogram. Sudah? Nah, have fun. Meter pangkat 3 ya. Iya, Van, betul. Mol, ya. Nah, dikali lagi dengan T-nya, ya. T-nya tadi 300 Kelvin. Nah, dari sini nanti ketika kita bagikan ada semua nilainya, maka dapatlah nilai N1. Nah, ya. Kemudian nanti dari sini bisa kita hitung dengan cara yang sama, ya. Tinggal kita ganti N2 sama dengan P2, V2, R2, T2. T2-nya sudah dapat, maka dapatlah nilai dari N2, ya. Nah, nilai dari N2. Nah, kemudian nanti dari situ baru kita bisa dapatkan, ya. Ini karena sudah bis ya. Nah, maka kita bisa dapatkan ini tambahan, rumus tambahan, ya. Massa total ya sama dengan delta N, ya, delta N itu N2 kurang N1 ya, dikali dengan M, ya, dikali dengan M. Nah, dari sini nanti bisa dapat berapa massa totalnya, ya. Nah, berapa massa totalnya. Nah, itu dia. Tapi mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami, ya. Nah, ya, insyaallah ini memang sudah mulai ini ya, mulai sulit pelajarannya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mungkin ini saja, ini rumus kita yang terakhir, ya. Insyaallah kita sambung lagi pelajaran kita, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.